Saudara, kita jumpa lagi. Kita saat ini berada di pintu kota, salah satu ikon kota Ambon. Sebagaimana yang saudara lihat di latar belakang yang saya berdiri di tempat ini adalah pintu kota. Semua orang yang datang ke Ambon akan berusaha untuk datang ke tempat ini karena tempat ini identik dengan destinasi wisata yang ada di kota Ambon. Jadi kalau saudara pergi ke kota Ambon, jangan lupa datang ke tempat ini, karena kalau tidak, sepertinya tidak afdol untuk saudara sudah berkunjung ke kota Ambon. Saya berterima kasih oleh karena saudara terus mengikuti channel saya, dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk saudara-saudara semua. Dan saya berada di sini ingin menunjukkan kepada saudara betapa indahnya kota Ambon dengan begitu banyak destinasi-destinasi yang saudara bisa kunjungi. Untuk itu, saya ingin melengkapi apa yang saya mau bagikan kepada saudara dengan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bagi kepada saudara itu dari Mazmur 24. Ya, Mazmur 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita di sini disebutkan bahwa dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan pintu yang berabad-abad di sini, saudara? Pintu yang berabad-abad di sini, yaitu yang dimaksud adalah salah satu gerbang yang ada di Yerusalem, yaitu yang disebut dengan Golden Gate, yang kalau kita pergi ke sana, gerbang itu tertutup rapat. Tepatnya letaknya dekat Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock. Nah, saat itu gerbang itu tertutup, dan diyakini bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus datang dari Yerusalem Timur, dan dia akan melintas dan gerbang itu terbuka. Jadi yang dimaksud gerbang yang tertutup ini akan terbuka, dikatakan ketika Raja Kemuliaan itu datang, yaitu Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan adalah Yesus Kristus. Yesus yang kita kenal datang yang pertama dalam bayi yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem. Tetapi nanti dia untuk datang yang kedua kali, dia datang sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita sungguh rindu bahwa ketika waktu Raja Kemuliaan itu datang, maka kita semua orang-orang salehnya boleh bersama-sama masuk melalui pintu yang berabad-abad itu, dan pintu itu hanya bisa kita masuki kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Karena tanpa Yesus Kristus, dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita,
maka kita tidak bisa melewati pintu yang berabad-abad itu. Untuk itu, pada kesempatan yang indah, saya ada di pintu kota ini, ya. Biarlah kita diingatkan, selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, kita benar-benar boleh mencari wajah Tuhan, untuk kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh menggunakan dengan bijaksana hari-hari yang kita jalani, sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan datang, gerbang itu dibuka, kita akan bersama-sama diajak masuk para salehnya, oleh karena kita sudah memiliki Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan dari tempat yang sangat indah di kota Ambon, tepatnya di pintu kota. Mari saudara, apabila ada kesempatan datang ke kota Ambon, saudara harus mengunjungi tempat ini supaya saudara semakin tahu betapa indahnya negeri kita, khususnya di kota Ambon. Saudara bisa lihat laut lepas, ya, di mana pemandangan begitu indah sekali, dan ini menunjukkan kekayaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur. Kiranya melalui renungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini, kita boleh senantiasa mengucap syukur. Pertama, karena kita sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kedua, kita tinggal di negeri yang indah, yang kaya, dan kita sungguh berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati melalui renungan yang singkat pada saat ini. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.